Amerika Serikat dan Uni Eropa capai kesepakatan dagang produk asal Eropa yang dikenakan tarif impor 15%. Ya, tutup perdagangan pekan lalu indeks harga saham gabungan sentuh rekor tertinggi di level 7.543. Simak perbincangan seputar market hari ini bersama Reza Priyambada, Director of Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Selamat pagi Desita. Selamat pagi Wiki, bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa, pagi-pagi ini banyak informasi yang kita dapatkan ya. Salah satunya di media sosial, kemudian juga berbagai macam media lah ya yang ada di Indonesia begitu. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana sebetulnya kritikan-kritikan yang disampaikan oleh masyarakat kepada kepala negaranya supaya bisa melakukan banyak upaya maksimal untuk menumbuhkan perekonomian di sebuah negara. Betul sekali. Ini mungkin salah satunya yang juga sempat saya baca itu bahwa dari Malaysia sendiri juga menuntut PM-nya untuk mundur ya, karena memang mungkin sudah berkunjung ke beberapa negara untuk melakukan kerjasama, ternyata tidak bisa membawa investor ini untuk ke sana mereka. Baik, belum bisa kemudian merealisasikan investasi ataupun tambahan investasi yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di sebuah negara ataupun di Malaysia sendiri begitu ya. Tapi kalau ngomongin soal investasi, mudah-mudahan hari ini investasi ataupun portofolio investasi Anda hari ini akan cuan dan juga pergerakannya akan positif lah ya, sesuai dengan kemarin yang IHSG yang mencapai salah satu level tertinggi di 7.500-an. Dan bisa selama 60 menit ke depan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan pasar modal. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami live streaming di idxchannel.com. Saya Desvita Bionda. Dan saya Wiki Adrian, inilah Market Buzz. Kita awali Market Buzz, pemirsa dan juga Desvita, terkait dengan informasi yang beberapa waktu yang lalu memang ini menarik perhatian dari masyarakat ya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam memberantas praktik curang dalam tata niaga beras, dan Prabowo mengungkap bahwa permainan harga dan pengemasan ulang beras subsidi telah merugikan negara hingga 100 triliun rupiah setiap tahun. Ya, Prabowo juga mengungkap bahwa permainan curang ini dilakukan oleh ratusan perusahaan. Oke, sebagai ibu-ibu gimana nih Desvita ngeliat ini? Ya sedih sih ya, di saat kita juga mengkonsumsi memang itu beras setiap hari, kemudian tiba-tiba muncul isu seperti ini, sepertinya selama ini selalu ditipu jadi masyarakat membayar dengan harga yang premium, tapi ternyata kualitasnya yang didapatkan tidak sebanding. Betul, ini terkait dengan komoditas beras. Beberapa waktu yang lalu terkait dengan komoditas minyak ya, yang takarannya nggak seperti yang kemudian tertera di kemasan begitu. Ini mencederai ataupun menyakiti masyarakat, memang harus ditindak. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers di Instagram IDX Channel mengomentari berita yang satu ini yang diunggah di akun Instagram IDX Channel. Ada cahyoadi.n, lalu solusi dan tindak lanjutnya gimana? Apa dibiarkan terus? Nah, ini yang juga jadi pertanyaan para emak-emak di rumah ya, bagaimana ini kemudian penanganannya dan juga antisipasinya untuk kedepannya ya, jangan sampai ini bisa terus berulang, apalagi kan kemarin minyak, ini beras, nanti minggu depan apalagi nih, jangan-jangan ada lagi yang lainnya begitu. Betul sekali. Baik, kita ke komentar berikutnya pemirsa dan juga Desvita, silakan. Ya, ini ada dari Mita Harini 22, yang paling dirugikan ya rakyat, bukan pemerintah. Kami beli dan bayar untuk beras premium tapi dapatnya oplosan, sama kayak BBM tuh. Oke, BBM juga ya kemarin ya. Iya, betul sekali. Aduh, nggak kelar-kelar informasi terkait dengan quote unquote pengelabuan kapasitas ataupun apa ya. Ya, terkait dengan bagaimana sebetulnya sebuah produk itu harusnya memang secara kualitas itu disampaikan secara premium kepada masyarakat ya. Berikutnya komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel mengomentari berita yang satu ini. Ada Tomitom_36, sikat habis bandit-banditnya, namanya perang ini merusak pertahanan negara bukan keamanan saja katanya. Gimana itu dia? Baik, oke, ini juga memang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto akan ditindak secara serius, tapi belum diberitahu begitu kepada masyarakat kira-kira dengan cara apa memberantas praktik-praktik seperti ini. Itu yang sebetulnya membuat masyarakat bertanya, lalu mau diapain nih gitu, solusinya apa? Itu yang kemudian kita masih tunggu-tunggu ya. Betul sekali. Dan pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan 4 merek handphone yang banyak dipalsukan.
Hal itu berdasarkan penemuan perakitan ponsel di ruko Green Court Jakarta Barat. Ada beberapa merek yang banyak diproduksi ruko tersebut, misalnya Redmi, Oppo, Vivo, hingga produk Apple seperti iPhone. Aduh, saya langsung lihat-liatin handphone saya asli apa palsu ya. Wah. Tidak hanya produk ponsel, aksesoris hingga charger palsu juga diproduksi di ruko tersebut. Dan Mendak mengatakan kapasitas perakitan ponsel palsu di ruko tersebut sudah tembus 5.100 unit per minggu, sehingga diperkirakan ada ratusan ribu lebih unit ponsel palsu telah beredar di toko online sejak tahun 2023. Ini juga tidak hanya bahan pokok, ternyata sampai dengan bahan alat elektronik ya, begitu juga Iya, ya. harus dipalsukan, dioplos atau dirakit ulang, yang juga ya lagi-lagi merugikan masyarakat. Iya, masyarakat kok kayaknya dibodohi terus begitu ya. Oke, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram My Day Channel mengomentari isu viral yang kedua ini, pemirsa. Ini ada Kinoy Hidayat, pantesan di TikTok harganya murah-murah katanya. Iya. Oke, tapi yang paling serem adalah harganya nggak terlalu beda jauh sama yang asli, tapi ternyata itu adalah palsu gitu ya. Palsu, rakitan ya. Nah itu yang nyes ya, Iya. agak miris gitu Karena katanya buat harganya yang- tipis bedanya, tapi ternyata palsu gitu. Aduh, oke. Komentar berikutnya silakan Desita. At underscore 17%, nggak usah diungkap juga, dari dulu udah tahu Pak. Oke, ini semacam oke. kritikan juga kepada pemerintah yang Ya. mau ya ditindak secara tegas begitu. Baik, berikutnya ada komentar yang disampaikan oleh @mr.mur55. Pantas beli handphone RAM gede pakai cuma 6 bulan udah kayak RAM 2 GB katanya gitu. Jadi ya solusinya memang harus beli di apa istilahnya? Resmi. Ya toko-toko resmi lah ya. Resminya, Oke. store-nya seperti itu ya. Jadi untuk menghindari dari barang-barang yang itu Palsu. tadi palsu dan juga mungkin rakitan seperti itu ya. Betul. Selain masyarakat yang dirugikan, pemerintah juga dirugikan karena ada pemasukan dari sektor cukai ataupun pajak yang akhirnya tidak masuk ke kas negara begitu ya. Baik, kita ke isu viral berikutnya, pemirsa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginstruksikan PT Bank Jakarta untuk menggelar penawaran saham perdana pada tahun depan. Langkah inisial public offering ini perlu dilakukan karena Bank Jakarta relatif tertinggal dari Bank Pembangunan Daerah lain. Ya, di Bursa Efek Indonesia ada 3 BPD yang sudah go public, yakni PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK atau Bank BJB BJBR, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK atau Bank Jatim BJTM, dan PT Bank Pembangunan Daerah Banten TBK atau Bank Banten. Oke, baik. Ini supaya memang secara tata kelola dari Bank Jakarta sendiri atau Bank DKI Jakarta sendiri menjadi lebih baik begitu ya, lebih Ya. transparan. Karena kalau sudah IPO, mata yang mengawasi tidak hanya internal tapi dari eksternal, dari masyarakat sebagai salah satu pemegang saham begitu ya. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers di Instagram My Day Channel mengomentari berita yang satu ini. Ada Safira ARPT. To be honest, banyak yang bisa dibenahin sebelum IPO sih, biar value-nya lebih oke gitu sebelum lepas landas katanya. Oke, jadi dilakukan pembenahan terlebih dahulu sebelum akhirnya IPO ya, karena untuk bisa IPO sendiri banyak yang harus dilakukan. Satu Ya. adalah melaporkan laporan keuangan secara berkala kepada publik. Kebiasaan-kebiasaan ini yang secara kultur perusahaan memang harus ditanamkan sebelum IPO ya. Baik. Untuk komentar selanjutnya ada dari @niko_permana88. Penasaran dengan LK-nya. Oke, laporan keuangannya seperti apa gitu, karena begitu tahu laporan keuangannya yang dipublish kepada publik, masyarakat jadi tahu sesehat apa sih perusahaan ini gitu ya. Berikutnya komentar di isu viral yang terakhir, ini pemirsa benerin dulu itu banking Jack One transfer BI nya katanya. Ini terkait dengan layanan dari mungkin DKI Jakarta atau Bank DKI Jakarta kepada masyarakat. Ya. Belum terasa maksimal begitu, masyarakat jadinya merasa bahwa ya benahi dulu lah secara internal gitu. Betul sekali. Dan Oke, ya. ya pemirsa, dalam sepekan hingga Jumat 25 Juli, IHSG catat peningkatan 3,17%, sentuh level tertinggi di 7.543. Dan informasi dan pembahasan lengkapnya akan dibawakan oleh rekan Wiki Adrian sesaat lagi. Usai jeda berikut kami akan segera kembali. Terus.
Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat tipis dan mampu bertahan di level 7.500-an, dan IHSG menguat ditopang sektor keuangan yang tetap menguat dengan saham SMMA melesat dan sentuh auto reject atas atau ARA di tengah saham perbankan big caps yang cenderung tertekan seiring dengan dimulainya rilis laporan keuangan semester 1 tahun 2025. Indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali tutup di zona hijau setelah cenderung bergerak fluktuasi di sepanjang perdagangan. Mengutip data Bursa Efek Indonesia, IHSG tutup menguat 0,17% ke level 7.543,50 di Jumat pekan lalu. Dalam sepekan, akumulasi kenaikan IHSG mencapai 3,17%. Kenaikan IHSG ditopang indeks sektoral dengan penguatan terbesar sektor keuangan naik 1,66%. Sektor infrastruktur menguat 1,29%, sektor barang baku melaju 0,88%, dan sektor perindustrian terapresiasi 0,75%. Sedangkan sektor yang berada di zona merah, sektor transportasi dan logistik turun 1,00%, sektor kesehatan koreksi 0,73%. Emiten asuransi milik Sinarmas SMMA naik 20% di level Rp22.700 per saham. Kembali sentuh auto reject atas atau ARA dan menyumbang 30,11 indeks poin terhadap kenaikan IHSG. Saham BRPT tutup melesat 11,71% di level Rp2.480 per saham dan berkontribusi 16,15 indeks poin ke IHSG. Saham CDIA tutup menguat 9,90% di level Rp1.665 per saham dan menyumbang 4,56 indeks poin. Saham CDIA tengah diperdagangkan dengan mekanisme full call auction, naik 10% dan menyentuh batas auto reject atas atau ARA. Sementara itu, nilai tukar rupiah terpantau mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Melansir dari Refinitiv, di Jumat pekan lalu rupiah berada di posisi 16.310 per dolar Amerika atau turun 0,18%. Dalam sepekan terakhir, rupiah mengalami pelemahan 0,15%, sekaligus memastikan 3 pekan beruntun rupiah melemah terhadap dolar Amerika. Pelemahan rupiah terjadi tengah sentimen pasar global yang masih dibayangi penguatan indeks dolar Amerika Serikat. Dari bagi sumber untuk ADX Channel. Usai menggelar perundingan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mencapai kesepakatan perdagangan dan kedua belah pihak menyepakati pemberlakuan tarif impor sebesar 15% atas sebagian besar ekspor dari Uni Eropa. Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mencapai kesepakatan perdagangan setelah berunding dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Turnberry, Skotlandia. Amerika Serikat dan Uni Eropa menyepakati perjanjian dagang yang akan memberlakukan tarif sebesar 15% atas sebagian besar ekspor dari Uni Eropa termasuk mobil, guna menghindari potensi perang dagang yang dapat mengguncang perekonomian global. Kesepakatan ini tercapai kurang dari sepekan sebelum tenggat 1 Agustus 2025 yang ditetapkan Presiden Trump untuk mulai memberlakukan tarif lebih tinggi. Sebelumnya, Trump mengancam akan mengenakan biaya masuk hingga 50% terhadap hampir seluruh produk Uni Eropa yang kemudian diturunkan menjadi 30% dalam upaya mempercepat perundingan. We've had a very good relationship over the years, but it's been a very one-sided transaction, very unfair to the United States. And I think both sides want to see fairness, but it's been a very, very one-sided deal that it shouldn't be. And so we're here with our very brilliant staff, and hopefully we'll resolve a few issues. It's an honor to have you at the new ballroom at Turnberry. And thank you very much. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Now it's on us, and you are known as a tough negotiator and deal maker. But fair. And fair. And what is in front of That's us? less important. If we are successful, I think it would be the biggest deal each of us has ever seen. Selain menyepakati tarif impor 15%, Presiden Donald Trump juga mengatakan bahwa anggota Uni Eropa setuju untuk membeli energi senilai $750 miliar Amerika dari Amerika Serikat. Negara-negara Eropa juga disebut akan setuju untuk berinvestasi di Amerika Serikat sebesar $600 miliar. Lebih lanjut, Trump mengatakan kesepakatan dengan Uni Eropa adalah kesepakatan terbesar yang pernah dibuat. Berbagai sumber, ADX Channel.
Ya, pemirsa, kinerja industri di China tercatat turun dalam 2 bulan berturut-turut. Seiring dengan kondisi tersebut, pemerintah China pun bersiap untuk mengintensifkan upaya untuk mengendalikan persaingan yang menekan harga dan memperparah dampak tarif Amerika Serikat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional China, laba sektor industri turun 4,3% pada bulan Juli setelah terkontraksi 9,1% pada Mei 2025. Dalam 6 bulan, kinerja industri negeri tirai bambu tersebut turun 1,8%, adapun penurunan laba industri yang berkepanjangan menunjukkan urgensi untuk mengekang persaingan yang ketat antar perusahaan yang dijuluki involusi di China karena pemerintah berupaya untuk mengurangi tekanan deflasi dalam perekonomian akibat lemahnya permintaan domestik. Adapun sebelumnya diketahui ekspor China ke Amerika Serikat anjlok setelah tarif Trump menaikkan biaya penjualan barang yang kemungkinan semakin menekan margin keuntungan produsen di China. Selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street mencatatkan penutupan tertinggi di hari Jumat 25 Juli 2025 yang didorong oleh optimisme segera tercapainya kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Dari sisi pergerakan saham Deckers Outdoor melonjak setelah mencatatkan kinerja kuartalan yang kuat. Kita lihat data selengkapnya pada perdagangan di hari Jumat. Indeks S&P 500 naik 0,4% ke level 6.388. Nasdaq Composite menguat 0,24% ke posisi 21.108 dan indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,47% ke level 44.901. Dari bursa Eropa, pemirsa, bursa saham Eropa yang ditutup melemah pada hari Jumat seiring dengan investor yang mencermati kinerja keuangan kuartalan, emiten yang beragam, dan kelanjutan negosiasi dagang antara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Indeks DAX Jerman terkoreksi 0,32% ke level 24.217, indeks FTSE 100 Inggris melemah 0,2% ke level 9.120, sedangkan indeks CAC 40 Prancis masih mampu menguat 0,21% ke level 7.834. Dan untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Mas Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Selamat pagi Mas Reza. Halo, selamat pagi Mas Wiki, selamat pagi Adik Channel. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Reza. Sukses selalu, sehat selalu Mas Reza. Ini kalau kita bicara mengenai kinerja dari IHSG yang menguat 3,17%, sejauh mana ini kemudian dapat menjadi sebuah bekal IHSG dapat melanjutkan tren bullish, atau sebetulnya ketika kemudian penguatannya sudah terbatas di penutupan perdagangan di hari Jumat, apakah ini mengindikasikan bahwa akan ada koreksi tipis ataupun mungkin koreksi tajam di pekan ini Mas Reza? Iya, baik, terima kasih Mas Wiki. Ya, jadi memang kalau kita lihat dari pergerakan di Jumat ya, pergerakan IHSG kan memang cenderung bergerak sangat tipis ya gitu, walaupun akhirnya bisa ditutup di zona positif gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari ruang penguatan IHSG sebenarnya masih ada ruang untuk penguatan IHSG kembali bergerak menguat ya gitu. Tapi di sisi lain memang ruang tersebut memang agak sedikit terbatas gitu. Karena apa? Karena posisi IHSG kan sudah hampir mendekati batas dari area overbought ya gitu, dan kita juga masih mencermati sentimen-sentimen apa yang kiranya dapat menahan laju penguatan IHSG tersebut, seperti itu Pak. Baik, secara penguatan akan berlangsung terbatas saja, artinya ini memang berkaitan dengan earning season dari perbankan big caps yang diproyeksi mungkin akan terkoreksi atau ter-challenge sedikit Mas Reza, atau seperti apa? Iya, jadi memang pelaku pasar di minggu ini banyak sentimen yang ditunggu oleh pelaku pasar ya gitu, karena di minggu ini kan merupakan batas akhir dari penyampaian laporan keuangan semester pertama ya, atau per akhir Juni 2025 ya. Terus kemudian di sisi lain juga pelaku pasar masih menantikan seperti apa perkembangan pidato The Fed gitu kan, apakah akan benar-benar menurunkan tingkat suku bunga atau mungkin akan tetap mempertahankan tingkat suku bunga The Fed untuk saat ini kan gitu. Nah, terus kemudian juga di sisi lain kalau tadi di awal kan teaser kita melihat bahwa antara Amerika dan Eropa kan sudah tercapai kesepakatan dagang ya gitu. Nah, ini apakah akan bisa sustain atau tidak itu, dan bagaimana juga perkembangan tarif dagang dengan negara-negara lainnya. Nah, ini juga masih dinantikan oleh pelaku pasar ya.
Baik, artinya memang ada optimisme tapi masih kemudian melihat berbagai macam sentimen yang mungkin ini akan menentukan strategi investasi pelaku pasar ke depannya begitu ya. Ya. Baik, kalau kita lihat IHSG yang menguat 0,17% pada perdagangan di hari Jumat meski mayoritas sektor melemah, apakah ini memang mengindikasikan kekuatan teknikal atau hanya efek dari saham-saham tertentu seperti SMMA dan juga BRPT sebetulnya Mas Reza? Iya, memang kedua saham tersebut kalau kita lihat memang terdapat sentimen positif ya gitu. Kalau kita lihat kan grup Barito memang sedang menyiapkan sejumlah ekspansi, bahkan akan menyiapkan kembali rencana IPO di anak usahanya mereka ya gitu. Terus kemudian kalau di SMMA kan kita melihat juga adanya rencana ekspansi dari mereka, di mana SMMA kan sudah menyuntikkan dana sekian ratus miliar kepada anak usahanya untuk perkembangan ekspansi mereka gitu. Jadi berita positif itu yang akhirnya membuat kedua saham tersebut mengalami kenaikan. Nah, tapi kalau kita lihat di sisi lain, penguatan kan tidak hanya di dua saham tersebut ya gitu. Kita Ya. melihat ada beberapa saham lain ya gitu. Selain SMMA juga ada ada HD, kemudian ada Jungleland, kemudian dan juga beberapa saham lainnya juga ya gitu. Bahkan ada beberapa saham yang lumayan aktif juga kan gitu. Di grup Barito juga ada cuan ya kalau kita lihat di hari Jumat kemarin ya. Terus kemudian juga di sisi lain ada saham lainnya yang bergerak cukup atraktif ya gitu. Jadi saya pikir pelaku pasar sedang mencari peluang-peluang atau potensi berita-berita mana yang bisa membuat harga saham tersebut bergerak positif. Baik, oke, menunggu ataupun nandain saham-saham tadi yang sudah kemudian menguat signifikan supaya bisa masuk di harga diskon begitu ya. Baik, yang menarik Mas Reza adalah terkait dengan SMMA dan juga BRPT secara kontribusi ini cukup signifikan terhadap pergerakan dari IHSG. Secara fundamental sebetulnya ini sehat nggak sih? Karena kita kemudian sangat tergantung terhadap saham-saham yang secara kapitalisasi memang besar begitu. Artinya ini pembagian dari kontribusi saham-saham big caps ini menurut Anda cukup sehat nggak untuk fundamental IHSG? Iya, sebenarnya kalau kita lihat pergerakan IHSG itu kan memang banyak didominasi oleh saham-saham berkapitalisasi besar yaitu, dan SMMA dan BRPT kan termasuk ke dalam saham-saham memang berkapitalisasi besar gitu. Jadi kalau kita lihat ketika saham-saham perbankan yang juga memiliki kapitalisasi besar itu sedang tidak banyak ditransaksikan oleh pelaku pasar, sementara kapitalisasi pasarnya ini terabsorb dengan pergerakan saham big cap lainnya. Nah, ini yang akan membuat IHSG juga bertahan di teritori positifnya gitu. Nah, tapi di sisi lain juga kalau kita lihat apakah sentimen yang ada itu cukup mendukung fundamentalnya atau tidak seperti itu ya kan. Nah, kalau kita lihat dari kedua saham tadi kan memang benar adanya pemberitaan positif kan itu, sehingga itu yang membuat harga saham tersebut naik gitu. Nah, yang kita khawatirkan kan kalau misalkan terjadi pergerakan harga yang cukup signifikan tapi tidak ada news atau tidak ada rencana aksi korporasi apapun gitu, itu yang lebih kepada spekulasi sih Mas. Baik, selain kemudian kita memperhatikan saham-saham yang berkapitalisasi besar yang juga ini berkontribusi terhadap pergerakan dari IHSG, indikator-indikator lain, makro dan lain sebagainya ini juga memang patut diperhatikan ya oleh pelaku pasar ya. Artinya tidak kemudian tergantung kepada pergerakan saham yang punya kapitalisasi besar begitu ya. Ya, artinya objectively speaking, sebetulnya kalau fundamental ekonomi Indonesia gimana Mas? Cukup suportif nggak terhadap kinerja IHSG? Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari kondisi makroekonomi kita kan sebenarnya masih menghadapi sejumlah problem kan gitu. Kayak misalkan kita masih mengalami current account deficit gitu kan, terus kemudian juga neraca pembayaran juga masih mengalami defisit gitu. Walaupun kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ekspor impor kita juga sudah mulai membaik ya gitu. Nah, tapi di sisi lain kan masih ada item-item yang memang mesti harus diperbaiki kan. Ya. Itu yang mungkin bisa menopang kondisi makroekonomi dari negara kita ya. Baik, yang juga cukup ditunggu oleh pelaku pasar ataupun pemirsa dari IDX adalah rekomendasi saham dari Anda Mas Reza. Kita akan bahas usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Reza Priyambada, ada beberapa data terkait dengan pembukaan dari IHSG dan juga bursa utama Asia di pagi hari ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi IHSG di pagi hari ini. Dibuka menguat signifikan 1,28% di level 7.639,529. Mungkin adalah alasan dari Mas Reza terlihat senyum-senyum terus di layar Zoom begitu ya. Nanti saya coba konfirmasi menguat signifikan artinya memang melanjutkan penguatan di pembukaan perdagangan di awal pekan ini. Kemudian kita bergeser ke saham-saham yang menjadi top gainers, di antaranya adalah ada BBCA, kemudian ada Toba, BBRI, Goto dan juga PTRO. Selanjutnya top losers 5 di antaranya adalah ada ESA, Kras, Bufa, STRK, dan juga Okas. Berikutnya saham-saham ataupun sektor-sektor yang memimpin penguatan masih melanjutkan kepemimpinan penguatan gitu ya di pergerakan sektoral di hari Senin ini. Sektor keuangan menguat 3,13%. Kemudian disusul sektor energi dan juga transportasi. Tadi saya sempat lihat ada salah satu sektor yang mengalami pelemahan, tapi kemudian sekarang sudah menghijau semuanya. Sektor kesehatan yang sempat bergerak pelemah 0,06%. Dan berikutnya kita akan simak data dari pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Di antaranya adalah ada Nikkei yang dibuka melemah 0,68% di level 41.172, SCI Singapura dibuka melemah 0,39% di level 4.244, Kospi Korea dibuka menguat 0,24% di level 3.188, dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,38% di level 25.504. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Reza. Terus dapat Anda saksikan di layar televisi, di antaranya adalah ada Brand, Wi-Fi, Asri, SMBR dengan seluruh rekomendasi yang diberikan untuk saham-saham pilihan ini adalah buy dengan support di 7.300 dan resistance 7.925 untuk Brand, support di 2.700, resistance di 2.950 untuk Wi-Fi, support di 144, resistance di 158 untuk Asri dan SMBR, support di 284 dan resistance di 310. Kita lanjutkan perbincangan bersama Mas Reza. Mas Reza, menguat signifikan sejauh ini di pembukaan perdagangan sesi 1. Seperti apa analisis dari Anda singkat saja sebelum kita kembali ke saham-saham pilihan di pagi hari ini dari Anda? Ya, oke, baik, terima kasih Mas Wiki. Ya, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Wiki ya, tadi kalau kita lihat kan saham-saham perbankan itu juga sudah mulai mengalami kenaikan ya gitu. Tadi sudah ada BRI, BCA yang mengalami kenaikan. Nah, itu tadi yang di awal tadi saya. Jadi ketika saham-saham big caps ini mengalami kenaikan aksi beli, tentu ini akan membuat harga sahamnya naik kan gitu. Nah, ketika harga sahamnya naik, tentu ini akan membuat IHSG pun juga naik gitu. Karena apa? Karena ya tadi saham-saham big cap itu kan hampir sebagian besar kan menopang perubahan dari IHSG kan seperti itu. Oke, apakah ini juga tentunya spesifik bicara mengenai penguatan di sektor keuangan, apakah ini mengindikasikan optimisme dari pelaku pasar sendiri akan earning season untuk perbankan big caps, Mas Reza? Iya, kalau saya lebih melihatnya mungkin lebih kepada reaksi positif pelaku pasar dari penurunan tingkat suku bunga BI yang terjadi beberapa pekan lalu ya. Masih berlanjut ya. Kalau kita lihat kalau kita hubungkan antara kenaikan harga saham hari ini dengan earning season, ya tampaknya pelaku pasar kan juga masih mencermati seperti apa pergerakan dari laporan keuangan emiten kan gitu. Dan kalau kita lihat memang kinerja perbankan sepanjang semester ini ya boleh dikatakan agak sedikit mengalami penurunan. Karena apa? Karena tadi dari permintaan laju kredit mereka kan memang belum mengalami kenaikan signifikan kan gitu. Nah, mungkin di kuartal ketiga ya, di kuartal ketiga atau kuartal keempat itu mungkin baru terlihat adanya imbas positif dari penurunan tingkat suku bunga seperti itu. Baik, kita akan membahas saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda, Mas Reza. Ada Brand yang direkomendasikan buy, secara valuasi masih murah atau seperti apa, Mas Reza? Kayaknya kalau kita lihat dari level support dan juga resistance-nya cukup jauh ya. Seperti apa, Mas Reza? Iya, kalau lihat dari sebenarnya kalau dilihat dari valuasinya memang Brand ini termasuk saham yang secara valuasi memang mahal ya. Nah, tapi di sisi lain kan kita melihat masih
masih cukup tingginya volume beli ya, terus kemudian juga kita melihat juga dari sisi kinerja laporan keuangannya juga terus mengalami perbaikan, sehingga kita masih merekomendasikan beli. Jadi untuk entry bisa di 7550 sampai dengan 7750, resisten di 7925 hingga 8225, support di 7300. Kemudian target untuk brand ini di 8750-an. Oke, menengah ke panjang untuk brand, Mas Reza? Ya, ini seiring dengan prospek energi baru terbarukan yang juga dilakukan oleh brand ya. Ini juga kita melihat prospek yang sangat baik ya, sehingga pelaku pasar pun mungkin dengan prospek energi baru terbarukan itu yang akhirnya membuat saham brand ini menjadi cukup menarik di mata pelaku pasar ya. Baik, untuk brand direkomendasikan buy. Dari brand kita bergeser ke WiFi. Seperti apa analisis selengkapnya untuk WiFi, Mas Reza? Ya, kalau WiFi kita melihat secara teknikal ini sudah menembus moving average 5 ya, atau MA5. Terus kemudian juga pola dari candle terakhir ini adalah spinning top ya. Terus kemudian dari MACD-nya juga sudah mulai golden cross, sehingga untuk entry bisa di 2810 hingga 2880, resisten di 2950 hingga 3070, target di 3300 untuk WiFi ini. Baik, secara valuasi masih murah juga untuk WiFi atau seperti apa? Atau considering target price-nya yang menarik, sehingga kemudian walaupun mungkin masuk valuasi yang cukup mahal begitu, tapi masih tetap menarik untuk bisa dikoleksi? Ya, lebih kepada pemberitaan dari emiten yang cukup positif ya, terkait dengan rencana pengembangan pengembangan ekspansi perusahaan mereka ya, Mas ya. Baik, ada aksi korporasi yang dinilai potensial berpengaruh terhadap kinerja dari perusahaan begitu ya. Dari WiFi kita ke ASRI, Mas Reza, silakan. Iya, ASRI kalau kita lihat pergerakan dari indikator teknikalnya ini sudah bergerak di atas MA5 dan juga MA20. Terus kemudian juga dari pola candlenya ini juga sudah membentuk bullish bell hold ya. Kemudian entry di 149 hingga 154 ya, resisten di 158 sampai dengan 164. Kemudian untuk support di 144, target untuk ASRI ini di 177 ya. Nah, ini juga terkait dengan secara pergerakan teknikal yang sudah mulai membaik. Kemudian juga kita melihat ekspansi juga yang dilakukan oleh ASRI terhadap lahan yang mereka miliki ya. Baik, dari ASRI kita ke SMBR, Mas Reza. Iya, untuk SMBR ya kalau kita lihat kurang lebih sama ya, secara teknikal sudah bergerak di atas MA5 dan sudah bergerak di atas MA20-nya ya. Terus kemudian juga candle terakhir itu ada berbentuk black spinning top ya. Nah, tapi di sisi lain kita melihat adanya volume beli yang mulai meningkat ya gitu. Nah, secara MACD ini juga memperlihatkan pola golden cross ya. Entry bisa di 296 sampai dengan 304. Kemudian resisten di 310 hingga 320, lalu support di 284 dan target di 338. Ini kalau kita lihat dari aksi korporasi mereka ya, kita lihat ya tentunya dengan penurunan tingkat suku bunga BI, kita harapkan permintaan dari bahan-bahan bangunan ini juga bisa meningkat ya. Baik, secara teknikal ataupun secara trading begitu untuk SMBR menarik, Mas Reza? Iya, untuk jangka pendek cukup menarik Mas ya, di tengah sentimen saat ini ya. Baik, itu tadi dia beberapa saham yang direkomendasikan oleh Mas Reza, ada brand, WiFi, ASRI, dan juga SMBR. Sebelum kita akhiri perbincangan, ada beberapa hal yang juga ini memang menarik mengenai arus modal asing, Mas Reza, yang kembali masuk ke ini, kemudian datanya di penutupan perdagangan kemarin ya, sebesar 319 miliar rupiah di pasar reguler. Apakah ini sebetulnya juga menjadi tanda awal dari tren baru ataupun aliran jangka pendek sebenarnya, Mas Reza? Iya, sementara ini kita melihat memang lebih ke jangka pendek ya gitu, karena kan sekilas kita memang melihat dengan masuknya aliran modal asing ini ya, ini menunjukkan mulai meningkatnya kepercayaan dari para pelaku pasar ya. Tapi di sisi lain juga yang kita lihat kemungkinan pelaku pasar pun juga memanfaatkan momentum yang ada kan, momentum dari keputusan BI menurunkan tingkat suku bunga yang direspon positif. Itu harapannya apa? Harapannya pertumbuhan laju kredit bisa meningkat dan konsumsi masyarakat itu bisa juga meningkat gitu, sehingga pertumbuhan ekonomi kita itu bisa terjaga dengan baik ya.
Baik, terkait dengan dinamika dari global lah ya, mengenai kebijakan tarif dari Amerika Serikat kepada mitra-mitra dagangnya. Walaupun memang beberapa negara termasuk juga Indonesia dikategorikan masih kemudian tinggi, tapi ada semacam kepastian lah. Ongkosnya tinggi nggak apa-apa, tapi setidaknya pasti begitu. Itu sebetulnya yang jadi sebuah bekal juga untuk merasa optimis terhadap pergerakan ekonomi global ke depan dan berdampak kepada ISG. Atau seperti apa, Mas Reza? Iya, memang bagi pelaku pasar kan adanya adanya kepastian, ya kan, adanya kepastian atau adanya kejelasan ke depan itu kan memang sangat dinantikan kan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di market justru kan lebih banyak ketidakpastian kan ke depan gitu. Makanya kita perlu mengukur manajemen risiko terhadap terhadap kita punya portofolio kan gitu, terhadap bagaimana kita melihat sentimen-sentimen yang ada. Dan ya seperti yang tadi Mas Vicky sampaikan, ya dinamika pasar itu kan pasti akan berubah kan gitu. Mungkin kemarin kita ngeliat saham perbankan sedang mengalami penurunan, kemudian untuk saat ini pelaku pasar kembali mengakumulasi saham perbankan dengan harapan pertumbuhan laju kredit mereka meningkat, dan mungkin bisa saja nanti terjadi rotasi di sektor lainnya kan gitu. Mungkin bisa saja masuk ke sektor energi atau ke komoditas dan sebagainya, sehingga itu yang mungkin kita harus antisipasi terhadap perubahan-perubahan sentimen tersebut ya. Baik, singkat melihat data pembukaan dari ISG di pagi hari ini, merubah proyeksi Anda mengenai pergerakan ISG di sore hari ini sampai dengan nanti, Mas Reza? Iya, untuk hari ini memang kita di awal kita melihat support di IHSG itu kan di 7415 sampai dengan 7450, kemudian resisten di 7589 hingga 7589 sampai dengan 7612 ya gitu. Tapi melihat pergerakan IHSG yang di pagi hari ini mengalami kenaikan cukup signifikan, ya mungkin target berikutnya yang mungkin akan dites oleh IHSG di level antara 7650 sampai dengan 7689. Baik, Mas Reza selalu mencerahkan berbincang dengan Anda di setiap kalinya. Sukses untuk Anda, saya selalu semoga memang apa yang Anda sampaikan dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke investor. Sukses selalu Mas Reza, sampai jumpa. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Vicky, terima kasih Alex Channel, sukses selalu. Baik, dan pemirsa, usai jeda berikut ini saya dan juga rekan Deswita Bionda akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik lainnya. Deswita, informasi menarik apa yang akan disampaikan nanti? Ya, Wiki, ini ada update informasi diantaranya Grup Jarum melakukan pengambil alihan saham Treasury PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Marketbuzz. Terima kasih yang masih bergabung sama kami. Pemirsa, Grup Jarum melakukan pengambil alihan saham Treasury PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA. Ya, perseroan sebelumnya telah melaksanakan pembelian kembali saham dalam 3 tahap. Grup Jarum melakukan pengambil alihan saham Treasury PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA. Melansir keterbukaan informasi tanggal 24 Juli 2025, transaksi itu dilakukan pada tanggal 22 Juli. Manajemen SSIA menjelaskan perseroan sebelumnya telah melaksanakan pembelian kembali saham dalam 3 tahap. SSIA telah mengalokasikan saham Treasury tahap pertama, tahap kedua, dan sebagian tahap ketiga atas saham Treasury kepada pihak-pihak dalam perseroan dalam rangka program kepemilikan saham sebesar 87,01 juta saham. Kemudian SSIA telah mengalihkan sebagian saham Treasury sejumlah 6,76 juta saham pada tanggal 25 Agustus 2023, yang mana pihak-pihak yang menerima sebagian saham Treasury tersebut adalah direksi perseroan. Maka saham Treasury SSIA tersisa sejumlah 62,93 juta saham setelah sejumlah alokasi tadi. Sisa saham Treasury SSIA sebanyak 62,93 juta saham itu pun dialihkan kepada PT Dwi Muria Investama Andalan pada tanggal 22 Juli 2025.
Dwi Muria Investama Andalan adalah perusahaan holding milik Grup Jarum. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, emiten properti PT Pura Delta Lestari Tbk membukukan marketing sales senilai 580 miliar rupiah di sepanjang semester 1 2025. Capaian tersebut merepresentasikan sekitar 32% dari target marketing sales tahun ini sebesar 1,81 triliun rupiah. Ya, Direktur dan Sekretaris Perusahaan Pura Delta Lestari, Tondi Suwanto, mengungkapkan bahwa capaian tersebut mayoritas berasal dari segmen lahan industri yang berhasil dijual seluas 18 hektar selama 6 bulan pertama. Dan adapun sektor data center dan FMCG menjadi pendorong utama penjualan dengan kontribusi sektor data center mencapai 69%. Namun demikian, manajemen perseroan mengakui bahwa sentimen negatif dari melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan domestik turut mempengaruhi capaian penjualan semester pertama tahun ini. Lebih lanjut, manajemen menilai permintaan terhadap lahan industri masih cukup kuat dan menyebut terdapat potensi permintaan sekitar 75 hektar yang lebih dari 50% diantaranya berasal dari sektor data center. PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk atau SSMS berupaya untuk meningkatkan efisiensi kinerja dengan melakukan penataan aset yang lebih efektif. Ya, SSMS secara rutin mengevaluasi potensi resiko dari penggunaan aset yang telah mengalami depresiasi mulai dari kendaraan dan alat berat. PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk atau SSMS berupaya untuk meningkatkan efisiensi kinerja dengan melakukan penataan aset yang lebih efektif. SSMS secara rutin mengevaluasi potensi risiko dari penggunaan aset yang telah mengalami depresiasi mulai dari kendaraan dan alat berat. Berusaha melakukan pemeliharaan melalui pusat peralatan alat berat dan melaksanakan program peremajaan secara bertahap untuk menjaga kelancaran dan keselamatan operasional. Meskipun realisasi belanja modal pada kuartal 1 2025 tercatat lebih rendah dari proyeksi, namun SMSS telah melakukan penambahan uang muka untuk penambahan aset tetap senilai 60,7 miliar rupiah. Walaupun realisasi lebih rendah dari perkiraan, tetapi perusahaan memastikan hal tersebut tidak berdampak pada operasional maupun pencapaian target jangka panjang SSMS. Adapun SSMS menyiapkan belanja modal atau capital expenditure sebesar 510 miliar rupiah untuk 2025. Per Maret 2025, SMSS telah menyerap sekitar 30 hingga 35% dari anggaran yang disiapkan. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Sumber Global Energi Tbk atau SGR terus memperluas usaha di luar sektor batubara. Melalui anak usahanya, SGR mulai membangun pabrik hidrogen peroksida di Serang, Banten yang diharapkan mengurangi ketergantungan impor dan menjadi sumber pendapatan baru. PT Sumber Global Energi Tbk meningkatkan nilai kredit sindikasi dari 350 miliar rupiah menjadi 600 miliar rupiah. Kredit diperoleh melalui beberapa bank seperti Bank Victoria International, Bank Kalteng, Bank Sulselbar, Bank Sinarmas, dan Bank OK Indonesia. Dana ini digunakan untuk membangun pabrik hidrogen peroksida di Serang, Banten. Pabrik yang dikelola PT Hidrogen Peroksida Indonesia ini ditargetkan memiliki kapasitas produksi 20.000 metrik ton H2O2 dengan konsentrasi 100% atau 40.000 metrik ton dengan konsentrasi 50% per tahun. Proyek ini juga merupakan strategi diversifikasi bisnis SGR ke sektor non-batubara, termasuk industri kimia, mineral, biomasa, hingga energi baru terbarukan. Tahap konstruksi pabrik telah dimulai sejak penandatanganan kontrak engineering procurement. Tahap konstruksi pabrik telah dimulai sejak penandatanganan kontrak engineering procurement construction pada Maret 2024. SGR menggandeng perusahaan kontraktor Newberg Industries dengan total investasi mencapai 50 juta dolar Amerika. Operasional pabrik ini diharapkan menjadi sumber pendapatan baru bagi perseroan ke depannya. Berbagai sumber ada di channel. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Market Pass.
Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Misalnya Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan kalangan profesional dan pengusaha muda fokus membahas perekonomian dan dunia bisnis. Fokusnya merumuskan strategi pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Bertempat di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo secara khusus mengumpulkan 82 profesional muda. Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para pengusaha muda ini fokus membahas perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi terkini, serta dunia bisnis. Para profesional muda tersebut yang merupakan lulusan dari berbagai universitas terkemuka di dalam dan luar negeri, yang tergabung dalam program Presidential Fellowship in Economic and Business Leadership yang digagas langsung Presiden Prabowo sendiri. Kepada para pengusaha muda, Presiden menegaskan Indonesia harus bisa menciptakan pemimpin-pemimpin baru di bidang bisnis dan ekonomi yang intensif, merumuskan strategi penguatan ekonomi Indonesia termasuk upaya menuju swasembada energi. Diharapkan 82 profesional muda ini dapat meluncurkan ide-ide inovatif, gagasan segar guna mendorong kemajuan bangsa dan memanfaatkan potensi generasi muda. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, berikutnya Perhimpunan Pengusaha Muda Indonesia mendorong penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam industri komoditas. Ya, di mana HIPMI melihat potensi dalam menciptakan pelaku usaha yang profesional dan mandiri sangat terbuka lebar. Badan Pengelola Dana Perkebunan Serikat Petani Kelapa Sawit bersama BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI mengambil langkah konkret dalam memperluas akses pelaku usaha, peningkatan kapasitas dan daya saing, serta memperluas rantai nilai industri, khusus di sektor komoditas kelapa sawit di tingkat petani dan koperasi. Ketua BPD HIPMI Sulawesi Tenggara beserta Ketua Umum SPKS menegaskan upaya konkret ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam menciptakan pelaku usaha komoditas unggulan ini secara profesional dan mandiri, di mana industri perkebunan sawit menjadi salah satu pendorong tumbuhnya ekonomi kelompok dan UMKM sektor pertanian, serta sektor komoditas sawit menjadi sumber penghasilan ekonomi bagi sebagian masyarakat di beberapa daerah secara berkelanjutan. Dan kekuatan ini menjadi wadah bagi pengusaha muda untuk berinovasi, berkreasi, dan berkontribusi pada penanaman penangkar dari penanam bibit kelapa sawit. Ini kurang lebih ada sekitar 30-an kalau tidak salah yang hadir pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu semua, tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemirsa, sebelum kita akhiri Marketplace, kita akan update terlebih dahulu untuk pergerakan IHSG di pukul 9:27 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ya, IHSG sejauh ini bergerak menguat 1,41% di level 7.647,841. Kemudian 5 saham tab gainers diantaranya adalah BBCA, PTRO, Toba, SSIA, dan juga PGEO. Tab losers ada NICL, KRAS, PACK, kemudian juga ada SGER dan juga Meri. Pergerakan sektoral, sektor keuangan memimpin penguatan dan penguatan sejauh ini 2,93%. Disusul sektor energi dan juga basic industries, dan seluruh sektor di pergerakan perdagangan satu hari ini menguat ataupun berada di zona hijau. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, ya, Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian. Dan saya Desvita Bionda. Sampai jumpa.